Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narni dengan NIM 210208501009. Saya dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang keperawatan orang sakit di rumah sakit. Tenaga kesehatan disediakan oleh rumah sakit untuk mengurus dan mengobati pasien. Layanan kesehatan untuk pasien di rumah sakit memastikan perawat atau suster 100% tenaga kesehatan yang dibekali dengan training khusus keperawatan. Sehingga setiap perawat yang bekerja di rumah sakit telah dijamin kompetisinya bisa melayani pasien dengan baik di rumah sakit. Tugas perawat kepada pasien adalah 1. Mendampingi pasien di rumah sakit. 2. Menjadwalkan pasien untuk minum obat. 3. Memeriksa tanda-tanda vital seperti tekanan darah, detak jantung, dan sejenisnya. Kemudian, memberikan terapi khusus apabila dibutuhkan. Kemudian, perawat pasien di rumah sakit akan selalu berada di dekat pasien selama 24 jam. Secara sederhana, perawat dan suster akan bekerja menggantikan peran keluarga di rumah sakit seperti menemani, mengawas, melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit mengenai keadaan pasien, memberikan makanan, dan memastikan kebersihan pasien, dan lain sebagainya. Manfaat atau kelebihan melakukan perawatan di rumah sakit, yaitu membantu dan mengawasi pasien secara langsung, kenyamanan pasien lebih terjamin, mengetahui perkembangan pasien, kualitas perawatan lebih terjamin, dan seluruh kebutuhan dasar di rumah sakit akan dibantu oleh perawat. Kemudian materi berikutnya yang akan saya bawakan ialah perawatan secara psikologis. Dalam merawat orang sakit, tidak hanya obat-obatan yang perlu diperhatikan, melainkan juga emosional dan fisik. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang menunjukkan sikap peduli dan membantu agar pasien merasa aman dan nyaman. Antara lain, yang pertama, memberikan makanan dan minuman. Yang kedua, menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan pasien. Yang ketiga, memberi pertolongan pertama sesuai kebutuhan pasien. Yang keempat, mencegah luka atau mengganti posisi tidur tiap beberapa jam agar pasien tidak menimbulkan lecet bila pasien sulit bergerak. Selain itu, merapikan tempat tidur pasien. Rasa nyaman pasien terlihat dari tempat tidurnya. Jika rapi, maka pasien akan merasa nyaman. Jika berantakan, maka dapat menimbulkan penyakit baru. Tumbuh jamur atau tempat tidur jadi bau. Alat-alat dalam tempat tidur, selimut, spray, bantal, spray kecil, perlat, dan sarung bantal. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu C. Sikap empati perawat kepada pasien. Frekuensi interaksi perawat dengan pasien tergolong paling sering dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Maka keberadaan perawat di rumah sakit sangat penting pula dalam memegang peranan atas kelangsungan kondisi pasien. Perawat di rumah sakit berkeharusan bersikap baik kepada seluruh pasien, baik itu bayi yang baru lahir sampai orang yang lanjut usia sekalipun. Perawatan yang efektif mencakup pemberian perhatian kepada kebutuhan emosi sang pasien. Sikap perawat kepada pasien disesuaikan dengan usia pasien. Empati adalah suatu perasaan dalam diri seseorang yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang lain secara psikologis. Empati memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu orang dalam bersosial, berkomunikasi, berinteraksi, dan bersikap di lingkungan masyarakat. Kemampuan berempati
kadang memang tidak dapat langsung muncul dalam diri seorang perawat begitu saja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan empati, yaitu yang pertama, peduli. Perhatian dari perawat kepada pasiennya, sejauh mana komunikasi dapat terbentuk hingga pasien dapat merasa nyaman karena diperhatikan. Berguru, dengan belajar kepada mereka yang telah nyata dianggap memiliki kemampuan empati yang tinggi, misalnya dokter rumah sakit tempat perawat mengabdi. Yang ketiga, berlatih. Sepandai dan sepintar apapun, kalau tidak pernah berlatih maka akan kalah dengan mereka yang masih pemula tetapi rajin berlatih mengasah kemampuan empatinya. Yang keempat, dari berbagai pengalaman. Ingatlah, berbagai pengalaman adalah guru yang paling baik, dan melalui pengalaman kita dapat menjadi bijaksana. Dengan berbagai pengalaman dengan sesama rekan kerja, maka diharapkan perawat akan lebih tangguh. Untuk dapat memiliki kemampuan empati, seorang perawat harus mampu bersosialisasi. Kemampuan empati perawat hendaknya disertai juga keramahan kepada keluarga pasien atau kerabat pasien, lebih lagi kepada setiap pengunjung rumah sakit. Karena sesungguhnya citra rumah sakit ditentukan oleh sikap yang diperlihatkan oleh tenaga kerja, misalnya seorang perawat. Dan melalui pengalaman kita dapat menjadi bijaksana. Dengan berbagai pengalaman dengan sesama rekan kerja, maka diharapkan perawat akan lebih tangguh. Untuk dapat memiliki kemampuan empati, seorang perawat harus mampu bersosialisasi. Kemampuan empati perawat hendaknya disertai juga keramahan kepada keluarga pasien atau kerabat pasien, lebih lagi kepada setiap pengunjung rumah sakit. Karena sesungguhnya citra rumah sakit ditentukan oleh sikap yang diperlihatkan oleh tenaga kerja, misalnya seorang perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wode Salsabila Farsan dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu perawatan secara fisik. Perawatan secara fisik seperti membuat catatan riwayat penderita. Catatan ini diupayakan dapat mengetahui perkembangan penderita berdasarkan perawatan yang telah dilakukan kepada pasien. Dalam catatan ini harus singkat dan jelas, sedangkan isi dalam catatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama, umur, dan berat badan. Yang kedua, tanggal, jam, suhu, dan nadi. Yang ketiga, makanan dan minuman. Yang keempat, obat yang diberikan dan perawatan. Yang kelima, kondisi dan gejala yang mungkin terjadi. Kemudian mencatat gejala dan tanda yang muncul pada pasien. Dengan gejala seperti demam, nyeri, mual, muntah, buang air kecil berlebihan, atau tidak sama sekali. Pusing, perasaan mau pingsan, rasa haus dan lapar berlebihan, dan rasa aneh pada mulut. Kemudian tanda-tanda yang muncul pada pasien seperti perubahan status mental, pernapasan tidak teratur, perubahan tekanan darah, pipi mata sangat lebar atau sangat kecil, terjadinya jenjang atau kelumpuhan, mual, muntah, dan diare. Dan hal-hal yang harus kita ketahui saat melakukan perawatan secara fisik. Sebelum kita melakukan perawatan kepada pasien, kita harus memastikan keamanan diri kita sendiri, yakni mencuci tangan, melepas perhiasan, basahi tangan sampai siku, serta di sela-sela jari.
Gunakan air dari keran, serta bisa menggunakan gayung. Gunakan sabun dan bilas hingga bersih. Keringkan dengan handuk sampai kering, dan memakai celemek. Memakai celemek bertujuan untuk melindungi PK atau perawatan keluarga dan kotoran dari penularan. Terima kasih.